Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'azim. Maha suci Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia insyaallah dalam rangka merenungi kalam Allah, merenungi pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dalam menyikapi fenomena kehidupan yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan kenikmatan yang besar yang kita rasakan saat ini, kita semuanya mampu mensyukurinya, dan Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah bagi alam semesta, terutama kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkembangan yang sempurna dalam terminologi fitrahnya, sehingga Rasul dalam setiap sesi mampu menyikapi dan menyelesaikan problematika kehidupan dengan baik. Mudah-mudahan saja Allah mencatat kita, menjadikan kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di yaumil kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau saja kita dalam hidup ini benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita, maka insya Allah kita semuanya akan bisa menghadapi berbagai persoalan ini dengan baik. Kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Yang lebih pokok lagi, kita bisa menunaikan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, terutama tujuan kita diciptakan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah fil ardh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita semuanya diciptakan oleh Allah ini untuk menjadi khalifah fil ardh. Dan di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata jin dan manusia kita ini diciptakan oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang berhasil, manusia yang sukses menjadi hamba yang benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalik, sebagai pencipta, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sudah dipastikan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, hamba Allah yang sudah dipastikan bisa menempati surganya Allah, yakni surga Firdaus. Bahkan konon di dalam surga Firdaus ada satu tempat yang tidak ditempati oleh makhluk lain, oleh manusia lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk hamba Allah yang tidak saja bisa menyelamatkan dirinya, akan tetapi ia senantiasa peduli dan peka, hatta sekalipun sudah dalam kondisi yaumil hisab, yaumil kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah satu-satunya hamba Allah yang memiliki kewenangan untuk memberikan syafaat kepada manusia-manusia yang lain, manusia-manusia yang beriman kepada Allah, manusia-manusia yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang di dalam hatinya ada keimanan, ada ketakwaan, walaupun sebesar jar. Maka dari itu hadirin dirahmati Allah, patut kita renungkan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab tadi ayat 21. A'udzubillahi samil alim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada uswah, ada keteladanan yang baik bagi kita manusia, bagi alam semesta. Apa yang harus diteladani? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk-makhluk yang lain, dikaruniakan fitrah yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh menjadi pribadi yang baik sesuai dengan fitrahnya. Kalau kita bagi fase demi fase kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 sampai usia 15 tahun beliau menjalani kehidupan dengan baik. Istilah bahasa lainnya adalah good man, kehidupan yang baik. Di usia 15 tahun masuk fase akil balik dalam segala aspeknya. Tidak saja balik biologisnya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik mentalitasnya, balik spiritualitasnya, balik kemandiriannya, balik entrepreneurship-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 tahun sudah menjadi pembisnis, ikut terlibat bisnis-bisnis besar dengan pamannya. Di usia 15 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bergantung kepada keluarga, sudah tidak bergantung kepada siapapun. Ia sudah menjadi hamba yang mandiri, hamba yang bisa menghidupi sendiri, hamba yang bisa mempertanggungjawabkan semua aspek dirinya terhadap diri dan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seyogianya kita manusia hari ini, kita umatnya hari ini. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudahkah pada saat 15 tahun kita sudah mencapai kedewasaan, kemandirian layaknya Rasulullah SAW? Atau malah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, malah sudah menikah sekalipun, ia masih tetap menjadi pengemis terhadap kedua orang tuanya. Ia tidak menemukan kemandirian, ia tidak menemukan perkembangan fitrah yang baik sebagaimana yang dikehendaki Rasulullah SAW. Kemudian pada saat usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, seorang janda cantik belia yang kaya salehah di Jazirah Arab, yang Allah takdirkan menikah dengan Rasulullah SAW. Itu pun juga Rasulullah menemukan kemapanan yang sangat luar biasa. Sayyidah Khadijah bukan perempuan biasa, tapi ia adalah seorang perempuan, seorang akhwat yang sangat luar biasa. Mentalitas, kepribadian, kekayaan, pengaruh sudah ada pada posisi yang sangat paripurna, sehingga pada saat disandingkan dengan Rasulullah SAW menjadi satu pasangan yang masya Allah tabarakallah. Pada saat Allah sandingkan dengan Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah mampu menjadi penyeimbang. Sayyidah Khadijah mampu menjadi pelengkap akan kesempurnaannya Rasulullah SAW. 25 tahun usia Rasulullah, dan saat itu Khadijah usia 40 tahun dalam fase kematangan dalam kehidupannya, bisa mengawal Rasulullah SAW dalam perkembangan fitrahnya, terutama perkembangan fitrah spiritualitasnya. Kemudian di usia 40 tahun hadirin yang dirahmati Allah, mari kita simak kehidupan Rasulullah SAW benar-benar berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tumbuh fisiknya dengan sempurna sehingga menjadi fisik terbaik di antara fisik-fisik di generasinya. Rasulullah SAW tumbuh akalnya sehingga akalnya paling sempurna di antara akal manusia saat itu. Rasulullah SAW tumbuh keyakinannya, spiritualitasnya, sosialnya, akhlaknya paling sempurna di antara akhlak spiritual dan nilai-nilai sosial lainnya. Sehingga Rasulullah SAW dikirai Al-Amin, hamba yang dipercaya oleh semua manusia saat itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pribadi yang tumbuh sempurna sesuai dengan kehendak dan tujuan penciptaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada saat usia 40 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam layak mendapatkan amanah besar, mengemban risalah, mengemban dakwah, mengemban dinul haq, agama Islam yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibumikan menjadi agama din sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai problematika kehidupan manusia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu di usia 40 sampai 50 tahun adalah masa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan risalah yang sesungguhnya melalui fase dakwah secara tertutup maupun dakwah secara terbuka. Pada saat kondisi seperti itu Rasulullah SAW dihadapkan dengan berbagai ujian, dengan berbagai tantangan, gelombang-gelombang tantangan, ancaman senantiasa datang pada Rasulullah SAW. Namun hadirin dan rahmati Allah, Rasulullah SAW dalam kondisi yang sangat siap karena memang menjadi pribadi yang tumbuh dengan baik. Kemudian pada saat 10 tahun berikutnya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah di usia 53 tahun, 54 tahun, 55 tahun, masa di mana Rasulullah SAW membangun masjid, membangun ekonomi, membangun sistem pemerintahan, membangun sistem sosial, membangun sistem hukum dan lain-lain, sampai menjelang wafatnya Rasulullah SAW menjadi pribadi yang sangat produktif, menjadi pribadi yang sangat aktif, memberi nilai-nilai kebaikan kepada manusia-manusia lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, tantangan, ancaman, rasa kekhawatiran, rasa kegalauan, rasa ketakutan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW jauh lebih besar. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia yang paling menderita selain daripada Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana dengan kita hari ini? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji dengan berbagai persoalan yang tentu mungkin kalau kita bandingkan dengan ujian-ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum kita tidak seberapanya. Kekhawatiran akan kemiskinan, kekhawatiran akan kelaparan, kekhawatiran dan ketidakmampuan dalam mengedukasi keluarga, anak, penyakit, bencana, kemudian aneka ujian lainnya. Kita menyimak melihat hari ini manusia begitu panik, manusia begitu takut, bahkan seolah-olah ia lebih takut dengan ujian yang datang dari Allah ketimbang takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal hari ini ketika Allah hadirkan di tengah-tengah kita ada jenis makhluk yang sangat kecil, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa. Sebut saja corona. Tidak sedikit manusia yang jauh lebih takut oleh virus corona ketimbang takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah persoalan yang sangat mendasar, yang sesungguhnya kita jauh lebih takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut akan hilangnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, takut tidak diterimanya amal-amal kebajikan kita, takut tidak husnul khatimahnya pada saat malaikul maut menjemput nyawa kita. Itu yang jauh lebih kita takuti ketimbang ketakutan-ketakutan lain. Walaupun tentu secara manusiawi kita sadar dan wajar andaikan manusia ada rasa takut dengan hal-hal yang remeh-temeh, dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang lain yang senantiasa ada di sekitar kita. Namun ketakutan itu jangan sampai mengalahkan takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkembangan kepribadian yang baik, dengan pertumbuhan fitrah yang baik, dengan kesiapan untuk menghadapi berbagai perintah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat dihadapkan dengan berbagai persoalan, lantas apa yang ia lakukan? Tidak ada yang ia lakukan selain daripada yang pertama, menyandarkan dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Pada saat kita memandai bahwa segala sesuatu datang kepada Allah dan kembali kepada Allah,
Dan kita sangat sadar sebagai makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya. Tidak lantas manusia fatalis, tidak melakukan ikhtiar, tidak melakukan ikhtiar usaha yang maksimal menyikapi persoalan-persoalan ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita manusia dengan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, baik hidayatul akli, hidayatul din, hidayatul Quran, hidayatul jismi, semua potensi karunia yang Allah karuniakan itu dengan akal yang kita punya. Apabila kita gali, apabila kita pahami, kita bedah dan kita implementasikan, maka insya Allah hadirin yang dirahmati Allah, itu semua akan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyikapi berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fenomena hari ini tidak ada selain yang harus kita lakukan adalah selain dan melakukan evaluasi dan refleksi agar bagaimana kita tidak terjerumus dan terjerembab pada hal sesuatu yang salah. Tetap kita ada pada koridor yang benar, pada hamba yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayah yang telah Allah karuniakan dan ada di sekitar kita menjadi hidayah yang mentijah, hidayah yang produktif, hidayah yang menghasilkan nilai-nilai kebaikan bagi diri, keluarga, bangsa, agama, dan negara, insyaallah. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jazakallah sikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.